Pak dulu siap gak? Teman-teman sebelum kita mulai belajar kita berdoa mengenal agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Pagi. Materi prakarya. Ya. Semuanya hadir? Terus. Kamu kan? Ripaldo. Nama lengkapnya siapa? Yang kamu keluarkan. Kalau bukan materi prakarya, silahkan disimpan dulu ya. Ya, baru ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya tahu. Oke. Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa ibu? Yus Nida. Silakan. Yang kamu ingat materi tentang minggu lalu? Tentang kerajinan, Bu. Kerajinan. Ya, kerajinan yang bagaimana? Jelaskan. Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Oke. Ada lagi? Hana. Materi minggu lalu. Oke. Apa itu faktor ekonomi? Menciptakan suatu karya harus memperhatikan ergonomisnya, memiliki kenyamanan, keamanan, memiliki kesesuaian dan kepraktisan. Oke, makasih. Dan kerajinan. Pertama ada faktor teknis, kedua faktor ekonomis, ketiga faktor ekonomis, keempat faktor sains dan teknologi, kelima faktor estetika, keenam faktor kondisi lingkungan. Oke, ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk teman-temanmu. Jadi itu dia materi minggu lalu. Kaitannya dengan sekarang, materi kita hari ini tentang bahan keras alam. Sebelum kita menciptakan suatu kerajinan, kita harus mengetahui faktor pendukungnya dulu. Jadi harus berkesinambungan dia. Jangan buat kerajinan tanpa mengetahui faktor terlebih dahulu ya. Yaitu bahan keras alam, kemudian jenis bahan keras alam, dan manfaat bahan keras alam. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu tentang bahan keras alam? Francisca, silakan. Bahan keras alam adalah bahan karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Contoh kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, itulah dia pengertian bahan keras alam, ya. Bahan yang bersumber dari contohnya apa tadi? Oke. Ini apa? Bapak, ini apa? Rotan. Awel, ini apa? Tan. Pinky. Mas Pinky, ini apa? Bambu. Ada yang berasumsi yang lain selain bambu? Hana? Bambu. Oke,
bersumber dari bahan alam, dari hutan. Tadi katanya dari bumi maupun perairan Indonesia. Ini apa ini? Gunting. Nah, ini gunting. Kalau ini apa? Tempat pena. Ini bambu. Bambu. Berasal dari bambu. Kalau yang ini? Kayu. Oke, paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk kepada materi yang pertama. Kayu ya? Sudah paham ya? Kayu, tahu membedakan kayu, bambu, dan rotan. Kayu. Ada lagi yang mau bertanya tentang kayu? Ada? Oke, kalau tidak ada, kamu boleh ambil penamu dicatat. Catat ya. Ikuti aja. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya kelapa, empat tahan lama, bisa dibentuk ukiran. Bagian dapat menuai. Sebagian dapat menuai karena perubahan suhu. Perubahan suhu. Itulah dia ciri-ciri dari kayu. Ciri-ciri dari kayu. Memiliki lingkar tahun. Kamu pernah melihat kayu bulat? Kayu bulat kan ada potongan ujungnya. Dia berbentuk garis-garis melingkar itu. Tidak ada kayu besar ya. Anggap aja ini kayu, ini kulitnya. Kan ada garis-garis bulat di dalamnya melengkung. Ya, itu yang dikatakan lingkar tahun. Semakin besar kayu tersebut, semakin jelas lingkar tahunnya, dan kayu itu lama semakin besar dan semakin kuat. Apa saja manfaat dari kayu ini? Ada yang tahu? Silakan Pani. Manfaat kayu adalah bisa dibuat jadi rumah, meja, kursi, dan lemari. Oke, ya. Manfaat kayu, sekarang kamu nikmati kayu itu sendiri. Apa contohnya? Meja, kursi, rumah, dan lemari. Banyak sekali manfaatnya ya. Tanpa kayu mungkin kita tidak bisa hidup. Tetapi kalau dari segi keterampilan itu bisa diukir. Ukiran salam bisa. Kalau pada di sini diukir-ukir kata-kata atau pantun atau kata mutiara itu bisa diukir. Pendidikan itu awal sukses. Tapi kita mengukir dari kayu itu bisa. Yang putih, ringan dan mudah diukir. Katanya kalau mau yang tahan itu kayu jati, tapi berat. Berat kayu jatinya, tapi kalau kualitasnya itu bagus. Itu dia ya. Kalau kita di sini
Kalau kayu putih itu kurang berkualitas. Kalau kayu merah baru yang dikatakan berkualitas. Tapi tidak semua kayu merah itu berkualitas. Nah, oke ya, itu manfaat dari kayu. Next, selanjutnya masuk pada apa tadi? Apa? Siapa namanya? Si Francisca. Kayu, bambu dan rotan. Sekarang kita masuk kepada bambu. Ini dia bambu ya. Ini ya, tahu bambu kan? Bambu. Kedua, bambu. Bambu, magya. Ya, bahasa Italianya yang mau menyampaikan pendapat. Apa yang kamu bayangkan tentang bambu? Apa yang nampak sama bambu? Daunnya, batangnya, apa lagi? Batangnya memiliki lapisan. Punya luas. Ya, benar apa yang kamu katakan itu benar. Bambu itu memiliki batang. Kuat. Ini kenapa tidak ada batang? Kuat benar. Namun akan terjadi pelapukan apabila kena air terus menerus. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Ya. Selanjutnya bisa berbentuk sayatan. Dapat ada apa namanya cabang-cabang daunnya itu. Hah? Nah ya, itu bahasa Jawa ya. Oke itu ruas batang memiliki ruas batang. Rotan. Terutama serat batangnya kokoh. Serat batangnya kokoh. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding dengan bambu. Selanjutnya dapat dipotong berbentuk sayatan. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 sampai 50 meter. Ya, jenis-jenis rotan memiliki serat panjangnya memiliki sampai 50 meter, bukan 10 sampai 50 meter.
manfaatnya banyak. Manfaatnya bisa untuk jadikan meja, kursi, keranjang untuk mengambil agau. Nah, itu dia dari rotan. Bayi apa lagi? Tikar. Nah, itu yang sering kita sebut namanya jarak-jak ya. Jarak-jak itu dari rotan. Banyak manfaatnya. Ya. Banyak itu bisa untuk mengikat. Sebelum kita mengenal namanya paku, mengikat itu menggunakan rotan. Lalu menjalin daun apa? Daun sagu, tobat. Dulu itu dari rotan. Sekarang bisa dari tali rapi. Ya. Pahami kembali. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, Kaimana. Apa saja jenis bahan keras alam? Jenis bahan keras alam. Ada yang ingat? Ya Bu. Oke, silakan Awel. Bahan keras alam adalah kayu, bambu, dan rotan. Oke, ada lagi? Tepuk tangan dulu buat si Awel. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan. Apa yang dimaksud dengan serat batang? Serat batang. Ada yang mau menjawab? Ya Bu, Oke, silakan bersih. serat batang adalah jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Yang utuh, ya. Daging rotan ini adalah serat. Itulah yang membuat dia kuat. Dia hanya memiliki serat. Ya. Seratnya itu yang dimanfaatkan. Ada lagi? Ya Bu, Silakan. apa yang dimaksud dengan lingkar tahun? Lingkar tahun. Ada yang bisa menjawab? Pada kayu. Lingkar tahun pada kayu. Saya Bu. Silakan. Lingkar tahun adalah garis yang melengkung yang menyerupai lingkaran. Garis yang melengkung yang menyerupai lingkaran. Oke, terima kasih. Semakin besar batang kayu itu, lingkarnya semakin jelas. Kalau bahasa pesawatnya itu ugla. Kalau bahasa santriketnya itu ugla. Uglanya nampak. Padunya yang di dalam itu yang jelas ya, yang kuat itu semakin besar semakin nampak. Oke, ada lagi? Fani, apa yang dimaksud dengan Bahan keras alam. Satu, kayu bisa dibuat jadi rumah, meja, kursi, lemari. Dua, bambu bisa dibuat karya kerajinan, tempat tidur, rak sepatu, baki atau tampayan, topi turok, asbak rokok. Tiga, rotan bisa dibuat karya kerajinan kursi, keranjang atau opak, buayan bayi, sanggar ayam atau long, tikar atau jarak-jak. mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti paham ya? Oke, sekarang kita menarik kesimpulannya. Materi hari ini kita simpulkan lagi. Ya, disimpulkan. Bahan keras alam. Ya, Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, baik di hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Contoh, kayu, bambu, dan rotan. oke. Terima kasih Amro. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Nova silakan. Bahan keras alam yaitu Bahan kerajinan. Satu, kayu bisa dibuat jadi rumah, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Bambu bisa dibuat
kerajinan karya kerajinan tempat tidur, rak sepatu, baki, Terus dulu buat kita. Tugasmu, ya, ini tugasmu di rumah ya. Tugasnya Anda lihat kayu, teliti ya, kayu, rotan, dan bambu. Lihat di gambar di lingkunganmu. Kamu tulis manfaatnya sebanyak mungkin, ya. Tuliskan manfaatnya kayu, bambu, dan rotan sebanyak-banyaknya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, itu tugasnya. Lalu pelajaran selanjutnya tentang bahan keras buatan. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bahan keras buatan. Bahan keras buatan. Paham sampai di sini? Paham? Kalau sudah paham, tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Atas perhatian anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih.